Ini kayaknya masih belum sih. Saya barusan klik linknya. Oh, oke. Kita sudah live sepertinya. Ya, oke. Oke, selamat datang teman-teman semua di Facebook fanpage Yayasan Busur Emas. Selamat bergabung. Ada Mas Alan, ada Bu Teti. Selamat bergabung semuanya. Hari ini kita akan berbicara seru dengan narasumber yang luar biasa, yang pengalamannya, pengetahuannya, dan juga kehausannya belajar tuh nggak habis-habis. Aduh, terima kasih. Jadi nanti kita akan ngobrol banyak dengan narasumber kita. Oke, ini saya lagi melihat apakah kita sudah siap untuk live. Oke, kita akan mulai dalam waktu 1 menit lagi dan nanti saya akan perkenalkan siapakah narasumber kita ini yang rasanya teman-teman sudah lihat juga di flyernya dan kita akan munculkan beliau dalam beberapa menit lagi sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung di acara kita pada hari ini. Dan seperti biasa acara kita sangat fluid, sangat cair. Jadi teman-teman kalau mau bertanya sepanjang sesi silahkan. Kita akan memantau pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman tuliskan di kotak komen, di komen Facebooknya. Jadi feel free untuk bisa menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan. Oke, kita akan mulai acara kita hari ini dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional sebenarnya, Harkitnas, 20 Mei. Dan pada hari ini kita mengambil topik Child-Centered Approach dan Holistic Development. Apa hubungannya nih pendekatan yang berpusatkan kepada anak dengan perkembangan anak yang holistik? Nah, itu yang akan kita kupas lebih dalam waktu 1 jam ke depan. Dan feel free sekali lagi kalau teman-teman ada pertanyaan bisa menuliskannya di comment box untuk nanti bisa dibahas dan dikupas bersama-sama dengan narasumber kita pada hari ini. Dan narasumber kita pada hari ini tidak lain dan tidak bukan adalah Ibu Yulianti Syantayani. Beliau adalah, topinya banyak sih kalau beliau sebenarnya. Jadi beliau adalah pemilik dari Yayasan Aksara. Di situ ada Sanggar Aksara, ada Bukit Aksara, dan juga ada publisher kalau tidak salah di situ. Ada yang mempublish buku-buku terkait dengan perkembangan anak. Dan juga beliau banyak membantu sebagai konsultan perkembangan anak usia dini di berbagai tempat, di lembaga pemerintahan maupun di berbagai lembaga yang bersifat non-governmental, NGO yang berskala internasional. Saya pun ketika pertama kali berkenalan dengan beliau itu adanya di World Bank waktu itu. Jadi saya akan meminta beliau untuk memperkenalkan diri lebih jauh. Silahkan Ibu Yuli. Ya, selamat sore Bapak dan Ibu yang sekarang sedang live di FB Yayasan Busur Emas. Senang sekali kita bisa bertemu di sini dalam dialog interaktif dengan rekan dan sahabat saya, Ellen Patricia. Tentunya topik yang menarik yang akan kita hadapi 1 jam ke depan. Ya, dunia saya sehari-hari adalah dunia pendidikan. Dan especially saya banyak mengembangkan di bidang child-centered approach. Jadi mungkin secara filosofi dan juga secara praktikal kita akan bahas bersama dan dengan sikap positif bahwa kita mampu melakukannya karena dampaknya luar biasa ketika kita menerapkan child-centered approach. Gitu Bu Ellen, cukupkah perkenalan saya? Cukup. Terima kasih Bu Yuli. Ya, jadi kita akan mulai dengan pendekatan child-centered approach ya, yang nanti akan kita kaitkan juga dengan perkembangan anak yang lebih holistik. Nah, mungkin kalau Bu Yuli kan Bu Yuli banyak dari sisi pendidikan anaknya, sedangkan saya mungkin akan lebih banyak dari sisi konselingnya dan psikologis anaknya. Kalau dari sudut pandang Bu Yuli di dunia pendidikan ini, apa yang dunia pendidikan sebenarnya maknai sebagai pendidikan yang berpusatkan kepada anak? Ya,
Kalau kita berkata pembelajaran atau pendidikan yang berpusat pada anak, itu sesungguhnya sesuai dengan jargon yang sekarang diluncurkan oleh Mas Menteri tentang Merdeka Belajar. Jadi Merdeka Belajar itu bukan sekedar merdeka pada tingkat institusinya atau di manajemen sekolah yang memberikan keleluasaan pada guru untuk mengembangkan kelas mereka menjadi kelas yang interaktif, yang active learning. Menurut saya itu masih parsial. Kalau kita mau mengatakan pembelajaran atau pendekatan berbasis anak, maka posisi anak itu harus benar-benar ada di sentral, di mana kita guru itu orang tua juga, semua pemangku kebijakan termasuk regulasi yang ada, memprioritaskan anak pada posisinya, hak anak, status anak, minat, kemudian anak, sehingga anak itu bisa melakukan pilihan, mengembangkan ide-ide, dan ya dia benar-benar merdeka. Nah, itulah Merdeka Belajar. Kurikulumnya sudah harus didesain menjadi kurikulum yang mengusung kemerdekaan anak untuk mengembangkan dirinya. Nah, ini yang sebetulnya child-centered approach ini pantas atau layak untuk kita ketahui bersama dan diturunkan di dalam dunia persekolahan, didukung oleh orang tua, dan hasilnya tentu akan kita lihat 20 tahun ke depan, pribadi-pribadi yang sehat secara mental dan juga secara emosi dan pikirannya. Oke. Nah, kalau di konteks yang saya tahu ya, kalau di dunia konteks konseling maupun di dunia konteks psikologi, coaching, itu kan kita berinteraksi dengan anak dengan kelompok yang lebih kecil sebenarnya. Tapi kalau guru di dunia pendidikan, mereka berinteraksi dengan anak dengan konteks yang lebih massal gitu ya. Karena satu kelas mungkin bisa 11, 12, bahkan mungkin lebih. Ya. Nah, ketika filosofi child-centered ini mau diterapkan dalam konteks yang demikian, bagaimana ini terimplementasi dengan anak yang beragam minat, beragam kemampuan? Ya, menarik sekali. Pasti ini ditanyakan oleh banyak pihak. Bahkan ada beberapa daerah yang satu kelasnya itu bisa sampai 25, bahkan 30. Ya, cukup menantang dengan kondisi bahwa kita menerapkan pembelajaran berpusat pada anak ketika kelasnya besar. Tentunya ukuran kelas harus menjadi prioritas. Tetapi yang paling penting adalah bahwa guru itu bukan satu-satunya sosok yang dominan di kelas. Ketika kita ngomong child-centered approach, maka peran kita itu hanya fasilitator. Murid dengan kita itu bermitra. Jadi sebetulnya kalau kita benar-benar menerapkan child-centered approach, sekolah itu akan menjadi ringan. Organisasi itu menjadi ringan. Dan secara teori seperti itu, secara praktek guru-guru kami juga mengatakan, kami itu merasa ringan karena berbagi beban dengan anak-anak. Bahkan ketika terlibat dalam making learning plan, itu juga siswa yang menentukan sendiri, aku besok mau ini. Guru tinggal, oke, kalau kita mau pengen ini, apa yang harus kita siapkan, apa yang harus kita lakukan. Jadi benar-benar beban itu ditanggung. Kalau muridnya semakin banyak, mestinya bebannya ditanggung oleh semakin banyak orang. Kemudian yang kedua adalah bahwa tadi saya bilang guru bukan satu-satunya tokoh sentral. Ada tokoh kedua. Kalau Reggio Emilia itu mengatakan ada third teacher yang sangat dominan. Third teacher adalah lingkungan fisik, desain fisik. Makanya mereka menata sedemikian inspiring agar anak-anak itu terstimulasi untuk memanipulasi dan mengeksplor, dan dari situ dia belajar. Karena teaching and learning kan berbeda. Kalau teaching itu kan cenderung posisi guru dominan dan dia mentransfer knowledge-nya kepada murid-muridnya. Tetapi ketika learning, anak itu kan akan belajar sesuai dengan tingkat age appropriateness-nya dia, ya, levelnya dia, sehingga dia mau ABK atau tidak nggak masalah. Nah, jadi guru pertama memang ada dalam konteks sekolah. Guru pertama adalah guru itu sendiri, guru kedua adalah anak dan teman-temannya, guru ketiga adalah lingkungan material, desain lingkungan.
Nah, kalau murid kita banyak, tentu kita bisa mempersiapkan 1 hari sebelumnya material-material yang akan dimainkan anak berdasarkan pengamatan kita pada hari saat itu. Oke, si A mengatakan, aku besok mau melanjutkan mainan tentang membangun rumah. Yang aku jembatannya mau aku buat lebih kuat. Aku dan ini mau ini. Nah, tinggal dilanjutkan aja. Jadi sebetulnya tidak terlalu masalah, kita akan semakin ringan karena mereka menjadi partner kita. Silakan mencoba, tentunya memang tampaknya challenging ya, tetapi ketika kita lakukan akan sangat gampang karena kebetulan kami sudah mempraktekkan itu sekian tahun, begitu. Ya, ya dari situ memang saya mendapat gambaran yang lebih jelas. Kebetulan saya juga pernah berkunjung ke sekolah Bu Yuli dan melihat sendiri bagaimana lingkungan itu sungguh-sungguh ditata dengan sangat menarik, sehingga anak-anak itu sepertinya emang begitu datang langsung pengen main gitu ya. Yang dewasa aja begitu datang langsung curious, ini apa ya, ini buat apa ya, apalagi anak-anak. Dan itu sangat mirip dengan dunia konseling di mana kalau kita mengkonseling anak, kita juga menata ruang konseling sedemikian rupa dengan mainan-mainan yang kita tahu itu kemungkinan akan menjadi minat anak dan itu akan menjadi pintu masuk untuk kita mulai masuk ke dalam isunya anak. Tapi sekali lagi itu harus dimulai dari anak, lead-nya ada di anak. Jadi filosofinya benar-benar satu sebenarnya. Child center approach itu yang lead anak. Kemudian anak yang menentukan goal, arahnya kemana. Karena itu ketika tadi guru menata lingkungan fisik untuk agar menginspirasi anak, guru harus melakukan modal awal ada observasi. Observasi dan dia punya kepekaan, kejelian untuk menangkap arah anak ini kemana. Apa yang clues itu harus bisa ditangkap oleh guru. Jadi dari situ guru tinggal memfasilitasi aja. Jadi momen-momen itu harus pandai untuk ditangkap oleh guru. Jadi memang tantangannya adalah guru yang skillful. Betul. Nah, guru yang skillful ini tentunya sebetulnya proses training ya. Jadi menurut saya masih memungkinkan karena kepekaan itu kan akan berlangsung sepanjang berjalannya waktu. Jam terbang guru semakin tinggi, semakin guru praktek, maka itu akan semakin muncul. Seperti itu. Betul. Cuma memang, ya itu ya, kebetulan kita juga dulu sama-sama di satu organisasi membantu beberapa daerah. Ternyata memang training itu kalau tidak ada follow up, dampaknya memang minim sekali. Betul. Sehingga benar-benar harus distrategikan program training, bukan cuma sekedar one time off gitu ya. Betul Bu Ellen. Jadi ketika orang tahu tentang child centered approach ini, mereka setuju. Tetapi ketakutannya adalah bahwa guru-guru kita itu nggak siap. Karena untuk menjalankan child centered approach itu butuh guru-guru yang memang qualified. Tapi saya bilang yang penting kurikulumnya benar dulu. Kurikulum yang memposisikan anak pada posisinya. Bukankah selama ini kita mendengarkan bahwa aturan kita pembelajaran berpusat pada anak, ya sekarang merdeka belajar, tetapi harus benar-benar kita tahu ke situ. Jadi sistemnya yang harus dibuat, pelatihan yang seperti apa yang bisa melengkapi guru itu menjadi guru yang memang capable. Jadi tidak cukup one time training. Tidak cukup, harus ada support system yang membantu mereka, ongoing training, sustainability-nya, mentoring, coaching, kemudian melihat sampel model yang real, even guru-guru kita masih meniru, nggak apa-apa, tahap awal meniru bagaimana meniru guru memfasilitasi anak yang free play, tetapi seiring waktu lama-lama dia akan mampu kuat dan memodifikasi, dan itu memang tahapan belajar seperti itu. Saya juga terpikir, kebetulan kan ini pendengar kita mungkin ada juga yang orang tua. Betul. Nah, orang tua biasanya kalau guru kan rata-rata sebagian besar mungkin sudah diperlengkapi dari background pendidikannya tentang perkembangan anak tuh seperti apa gitu ya, bagaimana meresponinya. Kalau orang tua kan lebih blank lagi ya sebenarnya. Betul. Ya, gini Bu Ellen, saya melihat paling sulit adalah memahamkan orang tua. Karena guru aja masih sulit untuk bisa, wow,
ini pembelajaran berpusat pada anak-anak yang ngelit. Duh, mau jadi apa nih kelasnya? Dan biasanya kelas-kelas child center ini pasti akan lebih messy dibandingkan kelas-kelas yang directed ya. Guru aja sulit paham apalagi orang tua. Tapi kita mau melihat budaya sekian lama, sekian ratus tahun. Kalau kita melihat revolusi industri pertama, kedua, itu kan posisi guru sangat dominan ya. Era pabrik, anak diperlakukan seperti celengan yang diisi. Nah, dan orang tua sekarang ini juga warisan dari generasi-generasi di atasnya. Jadi mindsetnya mereka merasa orang tua yang tidak mempersiapkan anak mereka untuk masa depan ketika membiarkan anak belajar dengan cara-cara yang bebas. Padahal orang tua di era sekarang ini perlu berpikir cerdas bahwa kita tuh mau apa sama anak-anak kita? Apakah kita sekedar mempersiapkan bekal untuk masa depan anak? Kalau kita sekedar berpikiran untuk mempersiapkan bekal untuk masa kerjanya nanti, kita sendiri kan nggak tahu kan masa kerjanya itu big picture-nya itu ke depannya 20 tahun lagi anak-anak kita itu akan kerja apa, dunia kerja seperti apa. Perubahannya sangat cepat, unpredictable. Artinya nggak cukup kita mempersiapkan masa depan karena sesuatu yang tidak bisa kita ramalkan. Jadi kita lebih, menurut saya, kita lebih memberikan rasa nyaman pada anak, well-being anak itu benar-benar muncul. Karena kalau pembelajaran yang berpusat pada anak ini, sebetulnya kan pada filosofi bagaimana kita menghargai anak. Ya, bagaimana kita mendengarkan anak, memposisikan anak sebagai sosok yang bukan sekedar objek, tapi subjek. Yang tadi kita dengar, kemudian kita ikuti apa yang menjadi pemikirannya, sehingga ketika dia dipercayai, dihormati, dihargai, dia mencoba bereksplorasi dan tidak banyak larangan-larangan, apalagi kemarahan-kemarahan dari orang tua, karena anak itu cenderung dimanapun ya kadang semaunya, bukan berarti liar ya, tentunya nanti kita akan berbicara bagaimana menerapkan disiplin, tetapi anak itu diberi kebebasan untuk mengeluarkan ide-idenya, dan kalau anak didengar dan sebagainya tadi, maka well-being anak itu muncul. Nah kalau anak punya well-being sejahtera, saya pikir dia tidak akan mengalami perilaku-perilaku negatif yang akan mengganggu dia. Tetapi kalau well-being ini nggak tuntas, perasaan-perasaan itu akan terus mengikuti dia sampai dia remaja. Maka sangat resiko untuk munculnya gangguan emosi akan besar. Makanya dalam riset tentang kebijakan dalam hal child-centered approach ini, di New Zealand menuliskan bahwa negara akan mengeluarkan biaya yang sangat besar apabila anak-anak ini mengalami masalah well-being. Mereka tidak produktif, mereka akan memunculkan perilaku yang mengganggu masyarakat, ya kan? Kriminalitas bisa berkembang biak. Lah, itu kan budget negara yang harus ditanggung. Artinya, kayaknya pembelajaran berpusat pada anak ini sangat sederhana, tetapi punya dampak long term untuk anak itu sendiri, untuk keluarganya, untuk masyarakat, dan juga untuk negara. Seperti itu. Dan saya membayangkan sebenarnya ketika anak itu diberi kebebasan dan kepercayaan untuk bisa take the lead, memimpin, ya, itu justru membangun kepercayaan diri yang tinggi, membangun otonomi yang tinggi, membangun self-regulasi, ya, dan justru itu akan ya. Self-esteem, dan itu justru akan memunculkan pribadi-pribadi yang lebih kreatif karena mereka sudah terbiasa bereksperimen dan bereksplorasi, ya, dan inovatif tentunya. Betul, gitu, betul. Ya. Nah, masalahnya Bu Ellen, di lapangan itu, katakanlah kita bilang bahwa child centered approach ini akan mengarah kepada play based, ya. Banyak orang juga tidak bisa memahami arti play based sesungguhnya. Katakanlah belajar melalui bermain, ujung-ujungnya masih penugasan. Walaupun dengan media misalnya
menulis angka 1-7 menggunakan batu-batu. Ya kan? Jadi tampaknya main, tapi itu sebenarnya masih penugasan dan sebenarnya kadang anak nggak kepengen seperti itu. Jadi jangan sampai anak itu mengkonsumsi aktivitas-aktivitas yang menjadi pesanan sponsor dari orang tua ataupun dari guru. Kalau kita mengatakan memberikan freedom pada anak, let them play free berdasarkan apa yang ada dalam pikirannya, berdasarkan minatnya, berdasarkan intuisinya, berdasarkan support lingkungan yang ada. Dan ketika anak bebas seperti itu, nggak harus dipatok, harus ngurusin angka, baca, walaupun lewat main. Maka energi anak itu justru akan mencoba-coba, berpetualang dengan ide-idenya, sehingga yang muncul adalah kreativitas, problem solving, dan juga inovasi. Betul. Jadi beda ya, jadi sama-sama belajar melalui bermain. Bermain yang free play atau bermain yang dengan penugasan, pada ujungnya akan kelihatan kemampuan anak itu untuk memecahkan masalah, kreatif dan berinovasi dibandingkan sekedar main untuk menyelesaikan tugas-tugas akademik yang sebetulnya itu masih teacher directed atau parents directed. Betul. Cuma memang saya cukup menyadari, dan saya yakin kita semua yang mendengarkan ini juga cukup menyadari bahwa kondisinya kan sekarang memang kita masih teacher centered. Betul. Diakui tidak, diakui, faktanya adalah demikian. Betul. Sebagian besar sekolah-sekolah kita adalah teacher centered. Ya. Dan tadi sudah dikatakan ini adalah warisan dari zaman revolusi industri. Betul. Which is sudah lewat seabad yang lebih. Dan itu sudah outdated sebenarnya, sudah tidak tepat lagi dengan zamannya yang sudah, itu industri 2.0, sekarang kita industri 4.0 gitu ya. Jadi sistem pendidikannya pun sudah tidak pas. Nah, tapi kan pertanyaan yang muncul kemungkinan besar adalah, oke, kalau saya menyadari saya teacher center, gimana nih saya mau bertransisi sambil saya belajar? Karena itu nggak mudah ya, mau transisi sambil belajar. Ya, menurut saya adalah kita lihat fakta aja deh. Pertama, menurut saya sekarang orang tua dan guru harus melihat pada fakta. Kondisi pandemik ini mengajarkan kita belajar banyak hal dari fakta yang ada. Kepekaan kita untuk melihat situasi yang sedang berkembang ini membawa kita kepada suatu kesimpulan bahwa sekarang yang bisa hidup adalah mereka yang kreatif, mereka yang punya kapasitas untuk mengembangkan diri. Mereka yang lelah karena selama ini terlalu banyak dijali dengan berbagai, ya tadi yang teacher directed, yang sangat academic minded tadi, akhirnya sudah tidak punya ruang untuk mengembangkan diri. Tapi mereka yang dipercayai, yang masih sehat mentalnya, ya itu punya kapasitas untuk berkembang. Apalagi kalau kita lihat bahwa child center approach itu kan membuat anak belajar sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan idenya. Dan Bu Ellen, kita perlu tahu bahwa sifat manusia ketika dia belajar berdasarkan keinginannya, kapasitasnya, maka dia akan memiliki pembelajaran itu dan hasilnya akan lebih optimal. Nah, di dunia yang sekarang ini kan persaingan ketat, ya seperti itu. Jadi dibutuhkan orang-orang yang memang mampu mengeluarkan saripati apa yang ada di dalam dirinya. Itu menurut saya. Betul. Bahkan di dalam dunia konseling, ketika kita mengkonseling anak pun, kita setting ruangannya dengan berbagai mainan yang mungkin akan menarik minat anak. Dan ketika kita let the child lead, somehow isu itu tanpa kita perlu bicara secara spesifik, isu itu akan muncul sendiri ke permukaan. Ya. Karena memang pada dasarnya manusia itu kan selalu mengarah kepada apa yang menjadi pertumbuhan normal. Ya. Selama dia tidak terhambat. Yang masalah kan kalau dia terhambat gitu ya. Jadi saya sangat setuju dengan tadi perkataan Bu Yuli, bahwa ketika dia tidak terhambat, pasti itu dia akan berkembang. Ya. Tapi bahkan ketika dia terhambat pun, ketika hambatan itu dicabut, dia akan mengarah lagi kayak bunga matahari gitu ya. Mengarah selalu ke arah matahari gitu. Ya, betul. Ya, nah itu hambatan-hambatan ini, pressure yang saya bilang tadi, istilah saya pesan sponsor dari parents,
demand dari keluarga besar, guru, termasuk kurikulum dengan standar-standar yang harus dicapai, itu sangat membebani anak sehingga anak itu nggak menjadi dirinya sendiri. Nah, kapasitas anak nggak bisa optimal. Nah, ini ya ada anak-anak yang bisa cope dengan hal-hal tersebut. Tetapi pada tipikal anak-anak tertentu dia nggak bisa cope itu dan rentan untuk menimbulkan persoalan-persoalan psikologis yang kalau itu dibiarkan terus-menerus dalam jangka panjang itu akan menimbulkan problem. Betul, betul. Dan tadi Bu Yuli mengatakan kurikulum. Saya jadi teringat satu saying kalau dalam bahasa Inggris, it's a means, not the end. Gitu ya. Bahwa itu sarana, bukan tujuan akhir. Dan menurut saya demikianlah sebenarnya posisi kurikulum. Sarana untuk mencapai tujuan akhir. Kurikulum itu bukan tujuan akhir sebenarnya. Tujuan akhirnya kan adalah anak bertumbuh dengan kecuali Bu Ellen, kalau dalam konteks child-centered approach ini, kurikulum itu sebetulnya anak itu sendiri. Yes, betul. Jadi anak itu kurikulum juga milik anak. Makanya ketika kurikulum itu dimiliki oleh anak dan kurikulum itu anak sendiri, maka anak itu akan terus bergerak. Dan anak-anak yang belajar dengan model child-centered kurikulum ini ternyata mereka perilaku buruknya semakin berkurang. Artinya gini, nggak bisa dipungkiri ya namanya siswa berkelompok dalam komunitas itu pasti adalah konflik-konflik sosial. Nah mereka sedang proses growing untuk adjust apa yang ada di dalam dirinya dengan dunia di luarnya. Tetapi ketika anak tadi didengar, dihargai, dia boleh mengikuti minatnya, maka problem konflik-konflik sosial, kenakalan, perilaku yang tidak kita inginkan itu berkurang. Dan itu betul kami riset mengatakan seperti itu dan dari banyaknya peserta yang studi banding ke sekolah kami, mereka pada mengatakan, kok aneh ya, di sini kok anaknya kok baik-baik ya. Anak-anak yang bisa self-control-nya itu tinggi. Tadi Bu Ellen bilang self-regulation-nya juga tinggi. Dan itu semua tingkat kognitif yang tinggi sebetulnya. Pekerjaan di orang bilang di mana saya udah umur 55 lebih tiba-tiba itu lupa. Maksudnya di tingkat otak yang bagian atas prefrontal cortex. Ya. Prefrontal cortex di mana mereka mengatur tentang self regulation, ya, executive function, regulation, focus, planning. Nah, itu tercipta dengan sendirinya. Dan saya lihat anak-anak yang seperti itu menjadi matang di usianya. Bahkan beyond ekspektasi kita, melebihi. Ya karena tadi dia tanpa hambatan develop dengan suburnya. Betul, betul. Dan saya lihat sebenarnya dengan demikian anak itu bisa berkembang secara lebih holistik mestinya. Betul, holistik dari semua dimensi kehidupannya. Betul. Sehingga guru tidak perlu capek-capek lagi mikir, oke ini stimulasi seninya gimana ya, ini stimulasi kognitifnya gimana ya, ini stimulasi sosemnya gimana ya. Karena itu semua akan muncul dengan sendirinya, tinggal difasilitasi ketika muncul dan distimulasi lebih lagi dengan stimulasi-stimulasi yang tepat. Gitu ya. Guru menjadi ringan karena tadi saya bilang kekuatan fisik environment-nya kuat, kita banyak observasi aja. Kita catat, kita foto, kita video, termasuk orang tua di rumah saat ini. Jangan terlalu sibuk, aku harus ngapain dengan anakku? Aku sekarang harus jadi guru nih di masa-masa kayak gini. Aku tuh bukan nggak belajar guru, anak kayak gitu. Sebetulnya gampang, udah amati aja. Biarkan anak di-lead oleh dirinya sendiri. Catat aja kalau perlu foto, video, kirimkan ke guru, biar guru yang menganalisa. Karena lingkungan itu sebetulnya membuat anak itu jadi lebih tangguh, lebih berkembang, dan seterusnya. Masalahnya adalah kita percaya nggak bahwa ketika anak diberi kebebasan sesungguhnya anak itu juga sedang belajar. Karena konsep belajarnya guru dan orang tua terhadap anak itu konsep model lama. Jadi menganggap mereka hanya hura-hura, mereka nggak karuan, padahal kadang membangun relationship dengan teman, ya, negosiasi, solve the problem, itu justru akan muncul di situ. Jadi mindset ini harus dibangun supaya kita bisa menerima anak
sebagai subjek yang perlu didengar. Betul. Dan sebenarnya menarik sekali ketika tadi Bu Yuli mengatakan tentang executive function gitu ya. Karena di dalam dunia, ya kita tahu juga kalau saya mungkin melihatnya dari sisi konseling ya, bahwa di dalam dunia konseling ketika seseorang terganggu executive function-nya, itu sepintar apapun anak itu udah jadi nihil gitu ya kepintarannya. Karena executive function itu pondasi di atas mana kepintaran itu yang namanya intelektual itu dibangun gitu ya. Ya namanya tadi ada self regulation ya. Bayangkan self control. Orang mau pinternya kayak apa, kalau sudah emosi itu kan di-hijack kan. Dia udah nggak bisa berpikir rasional. Keputusannya pasti akan keputusan yang tidak rasional ya, yang tidak logis, dan semua reputasi dia yang sudah dibangun berpuluh-puluh tahun itu bisa hancur dalam sekejap loh, hanya karena tidak adanya self control. Dan self control itu akan tumbuh subur, termasuk self regulation itu dalam konteks anak dihargai tadi dengan approach yang sekarang kita sedang bahas. Kayaknya sepele tapi dampaknya itu besar banget untuk kehidupan kelanjutan masa depan seseorang dan bangsa. Betul, betul. Apalagi saya lagi teringat kalau kita di dunia pendidikan maupun di dunia konseling itu kita banyak bergaul erat dengan hierarchy of need dari Maslow ya. Di mana safe kan memang paling bawah ada kebutuhan fisiologis. Makanan, sandang pangan gitu ya. Tapi kan di atas itu ada kebutuhan safety. Safety ini kan nggak cuma ngomong physical safety sebenarnya. Tapi safety ini juga ngomong ketika dia ada di suatu lingkungan, dia merasa safe nggak untuk mengemukakan pendapatnya. Ya. Ketika dia ada di suatu lingkungan, dia merasa safe nggak untuk bereksplorasi. Ya. Itu kan kita kategorikan sebagai emotional safety. Ya. Dan ketika dia tidak punya safety tersebut, pasti ke atas, namanya juga hierarki ya. Ke atasnya juga jadi terganggu ya. Setuju. Orang tua sekarang kan juga menempatkan anak pihak yang lemah, ya. Kamu diem dengerin orang tua yang punya power, punya otoritas, dan anak nggak nyaman karena ya tadi safety emosinya dia nggak diperdengarkan, sehingga itu menjadi sesuatu yang tersimpan, kalau istilahnya di semen ya, masuk ditimbun, ya tadi itu mengganggu kesehatan mental dia. Makanya kita bilang bahwa child approach ini berhubungan dengan mental health pada masa depan yang sekarang ini menjadi isu di berbagai negara. Kemarin Bu Ellen dengar nggak ada kasus yang di kota mana ya, saya lupa, anak jualan dibully sama orang yang sekarang orangnya udah ketangkep. Jadi anak-anak SD lah, dia jualan membantu di masa pandemi ini baru seminggu yang lalu. Jadi ketika dia jual makanan keliling kampungnya, dia diganggu sama si orang dewasa, dipukulin dan sebagainya. Setelah ditangkap, ditanya, kenapa kamu melakukan itu? Ngeri nggak jawaban orang tersebut? Iseng. Nah, kalau saya pikir, kenapa dia iseng ya? Karena mungkin kita cari di masa-masa pertumbuhan dia. Ya karena dia nggak diberikan tempat ya untuk mengungkapkan pendapat. Jadi karena dia selalu diredam untuk mengemukakan gagasannya, nggak pernah didengar. Jadi saat menjadi pribadi dewasa, nggak orang lain nggak bisa kontrol, maka dia ya mulailah dia mencari perhatian tadi. Mengkompensasi. Ya, karena dulu waktu kecil dia tidak pernah diperhatikan, dia kurang perhatian. Gitu. Betul, betul. Dan itu akan sangat mempengaruhi, saya meyakini ketika kita memberikan anak safety tersebut untuk bisa mengungkapkan pendapatnya, mengungkapkan even saya nggak suka mau yang kayak gitu, saya maunya yang kayak gini gitu ya, dan dia merasa safe untuk mengungkapkan itu. Dan guru maupun orang tua bisa menerima itu dengan baik, itu justru akan membuat anak merasa lebih dekat secara relationship ya dengan orang tersebut. Ya. Nah ini jadi relationship yang positif ini juga akan membantu kedua pihak, terutama anak ya, untuk tumbuh dengan lebih baik lagi. Dan itu juga akan membangun kemampuan kritis loh, ketika hubungan positif dengan orang-orang di sekitarnya. Betul.
Dan ya tadi terkait juga dengan kesehatan mental karena anak merasa berharga, dia nggak perlu melakukan hal yang aneh-aneh untuk menunjukkan bahwa saya berharga, karena dia sudah merasa dia berharga di konteksnya. Ya. Jadi kembali Bu Ellen, kalau kita lihat ini kan kontradiksinya dengan sistem pembelajaran dan pengasuhan yang tidak menempatkan anak pada posisi yang sebenarnya. Tadi ada pertanyaan Bu Ellen dari Bu Tati yang mengatakan, terus gimana Bu, KKM itu perlu nggak? Kalau dengan pijakan child center approach, ya nggak perlu. KKM itu kan hanya tes-tes yang standar indikatornya berbasis pada guru, pencapaian pada kurikulum yang sudah ditargetkan oleh guru, anak menjadi objek, bukan jadi subjek. Makanya saya bilang pemegang kebijakan, polisi, khususnya di bidang kurikulum, harus benar-benar ngerti kalau kita ngomong merdeka belajar, kita ngomong berpusat pada anak tagarnya seperti itu, kita harus konsekuen untuk membebaskan anak. Artinya bukan berarti standar kurikulum itu, oh kalau itu nggak perlu. Tetap ada, tetapi intertwin, jadi ditwist. Apa yang menjadi minat anak, kemudian apa yang mestinya harus dicapai, itu dijalin sehingga itu blended jadi satu. Contoh, misalnya katakanlah saat pandemik ini anak-anak bersama orang tuanya membantu memasak. Daripada sekedar dikasih, oke, nak, ini angka 8, coba buat dari kerikil-kerikil ini angka 8, atau ambilkan ibu 8 satu yang menunjukkan konsep 8. Tapi saat masak aja bersama, aduh nak, kayaknya ini kita perlu tambah air deh. Tadi mama ngisi 4 gelas airnya, lihat kayaknya mau habis. Gimana kalau kita tambah lagi 4 gelas lagi? Jadi kita sudah masukkan berapa air. Jadi langsung kontekstual, embedded dalam aktivitas. Jadi experiential learning. Pendekatan yang berbasis pada anak itu akan mengizinkan anak mengalami secara langsung. Pembelajarannya bukan hanya pada tutorial, pada pemberian informasi, tetapi mereka langsung praktek. Jadi bukan separate. Kalau tadi saya kasih contoh main, nak coba ambilkan batu, coba buat angka 8 dari batu, atau hitung itu 8. Itu kan pengkondisioningan. Memang pakai benda-benda konkret. Tapi ketika tadi embedded langsung dalam konteks sedang masak, itu kan langsung, coba kita masak bayam, lihat bayamnya warnanya berubah. Jadi langsung ya solve the problem yang memang menjadi masalah sehari-hari, yang kontekstual, yang real, bukan yang diada-adakan. Oke. Nah, ini yang nggak dipahami. Jadi KKM, Bu Ellen, tadi pertanyaan Bu Tati, ya mestinya tidak perlu, karena anak dilihat pada performanya, bukan pada tes-tes semata. Betul, dan saya juga berpikir KKM itu kan untuk melihat minimal, batas minimal gitu ya. Tapi kalau anak-anak yang distimulasi dengan child center kan mereka bisa beyond tadi yang dikatakan. Terus mereka mau dikategorikan kemana kalau beyond gitu ya. Jadi sulit nantinya. Ya, jadi sangat justru sangat mengkotakkan dan membatasi perkembangan malah itu jadinya. Iya. Setuju. Dan saya juga setuju tadi Bu Yuli mengatakan kalau itu sangat bisa dijalin dalam berbagai pengalaman yang kontekstual dengan anak gitu ya. Menjadi sesuatu yang ya kontekstual, dengan demikian anak sangat terbiasa untuk melihat konteks dan berpikir terkait konteks tersebut. Tidak berpikir out of context yang selama ini sering terjadi di dalam sistem pembelajaran kita ya, out of context. Ya, kehidupan itu sesungguhnya kontekstual banget. Jangan sampai masalah-masalah soal-soal yang dikeluarkan di bangku sekolah itu persoalan-persoalan artifisial yang diciptakan, didesain oleh guru. Maka kurikulum yang berpusat pada anak itu not teachers design, tapi ya bersama-sama dengan anak. Bukan berarti fully anak ya, guru kemudian perannya menjadi pasif ya. Kita berpartner. Jadi sama-sama lah berkolaborasi. Betul. Dan bahkan sebenarnya saya bayangkan untuk bisa memfasilitasi ini, guru harus skill-nya harus lebih lagi dibanding yang sekarang. Nggak cukup untuk sekedar tahu
punya buku pegangan terus langsung bisa jalan. Kalau sekarang kan gitu ya, inilah buku pegangannya, nanti semester ini kita akan gini 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 gini. Tapi mereka benar-benar harus punya skill mendengar, skill observasi, skill untuk bisa meresponi saat yang tepat, karena tidak semua saat mungkin saat yang tepat untuk mereka masuk. Membedakan untuk punya kepekaan itu kan semua sesuatu yang akhirnya perlu dibangun gitu ya. Betul. Skill mendengar itu menjadi salah satu kunci utama. Karena selama ini budaya kita itu kan bicara. Jadi ya anak ya selalu kita ceramai aja. Makanya guru, orang tua sulit sekali untuk bisa mendengarkan anak karena dulu mereka juga dibesarkan dengan cara yang sama. Akibatnya ya anak itu menjadi semakin pasif, malas berpikir karena sudah dijejali dengan berbagai informasi. Belum kalau pada pendidikan yang lebih tinggi hanya hafalan-hafalan semata yang harus dikuasai untuk memperoleh skor-skor nilai. Nah, itu yang produk-produk anak yang demikian di masa dewasa dalam kondisi yang sekarang ini sangat challenging. Saya khawatir mereka akan terhempas, cepat atau lambat. Sekarang aja sudah mulai kelihatan sebetulnya di pandemik ini. Mereka yang masih bisa survive dengan yang benar-benar sudah nothing to do, mereka no idea lagi aku harus ngapain. Tapi mereka yang di tengah-tengah pandemik ini tetap produktif akan kelihatan. Jadi tampak kubu yang sangat jelas memisahkan. Nah, jadi apakah kita akan membuat anak-anak kita ke depannya seperti itu? Toh sekarang kondisi seperti itu, toh kalau kita nanti kembali ke dunia normal, katanya new normal. Sudah tidak akan kembali seperti kemarin. Jadi new normal itu yang seperti apa? Bu Ellen tahu nggak new normal kita nanti akan seperti apa? Kita semua belum tahu. Nah, kita belum tidak tahu. Ada yang tahu. Ya. Tapi kalau kita bisa membangun anak-anak yang confident, mereka akan bisa bilang, whatever the future is, I know I have what it takes. Wah, ya betul setuju. Jadi kita siapkan anak-anak yang percaya diri sehingga dia punya kemampuan untuk menjawab atau mengambil tindakan menghadapi tantangan. Betul. Dan itu tadi saya pikir dimulai dengan yaitu ketika ada sesuatu yang muncul, diresponi. Ada yang muncul, diresponi. Sehingga mereka tahu whatever yang muncul akan bisa diresponi gitu ya. Itu kan menjadi sesuatu pembelajaran yang terakumulasi gitu ya. Dan saya pikir itu menjadi sesuatu dasar yang tadi Bu Yuli singgung sebagai emergent gitu ya. Apapun yang muncul itu yang kita responi. Iya. Makanya ketika kita menerapkan child centered approach ini, kurikulum dalam bentuk yang lebih operasional adalah emergent kurikulum. Kurikulum yang memang diinisiasi oleh anak, kurikulum yang muncul dari anak, sehingga guru itu merespon apa yang muncul, kemudian bersama-sama melakukan aksi-aksi. Nah, tadi kemampuan mendengar, menangkap, itu menjadi esensial. Merespon. Nah, itu kan nggak ada formula bakunya ya. Betul. Kayak Bu Ellen ini kan menjadi seorang coach. Memang ada teori-teori ya Bu Ellen ya. Saya juga belajar dari Bu Ellen. Ada teori-teori, tapi kan nggak ada formula yang baku. A plus B, kalau ini berarti ini. Nggak bisa. Kita ya tadi, saya sangat ingat Bu Ellen sering mengatakan dance in the moment. Yes. Jadi aha moment ya, harus bisa nangkap fenomena yang saat itu muncul. Jadi kepekaan kita itu, observation skill-nya harus semakin kuat, listening skills-nya, kemudian empatinya, kemudian bersama-sama membangun kolaborasi. Jadi itu sebetulnya gampang, tapi gampang-gampang sulit ya. Sebetulnya gampang tapi sulit. Tapi kalau dibilang sulit ya enggak ya sebetulnya. Kalau kita menyediakan hati, telinga, pikiran, diri kita. Dan mau berlatih. Gitu. Ya. Bu, ini ada yang tanya nih. Gimana kalau anak itu pasif, pendiam? Apa yang bisa dilakukan guru untuk mengeksplor? Nah, oke. Anak itu pasif, pendiam itu sebabnya apa dulu? Dan dia di usia berapa?
jangan-jangan pasifnya itu karena sudah terbentuk dari pengkondisian dengan pembelajaran yang sekian lama yang menempatkan dia untuk tidak berkutik, tidak mengeluarkan ide. Kemudian pola asuh di rumah juga seperti itu. Jangan lupa, 3 tahun pertama itu sudah cukup membentuk kepribadian. Katakanlah itu karena pola seperti itu. Tapi bisa jadi mungkin ya 2 tahun dia belum banyak mengalami tekanan-tekanan, keluarganya kondusif, tetapi secara genetis dia memang tipikal yang pendiam. Tapi menurut saya pendiam bukan berarti tidak aktif loh. Karena pada dasarnya setiap anak itu pendiam itu temperamen ya Mbak Ellen ya. Bukan berarti dia secara biologis itu kalau gizinya tercukupi, kemudian ada stimulasi lingkungan yang menarik karena sesuai dengan usia anak, pasti anak itu merespon dari undangan material. Karena anak itu bagian dari interaksi dengan lingkungan, ya kan? Nah, jadi tadi harus dilihat dulu anak itu umur berapa, pola asuhnya di rumah seperti apa, kemudian kondisi sekolahnya bagaimana, katakanlah jangan-jangan sekolahnya sangat teacher centered, karena kalau kita ngomong sekolah bermain pun itu juga ada variasinya loh. Dari kualitas level 1 sampai katakanlah level 10. Bermain yang terstruktur sampai bermain yang benar-benar memberikan ruang bagi anak untuk eksplorasi dan investigasi, itu akan mempengaruhi dari tadi anak yang diam atau aktif tadi. Dan saya juga ingat Bu Yuli kan juga sempat mengatakan waktu kita ke Regio itu ada selalu ada 3 guru gitu ya. Guru sendiri, ada teman-temannya sebagai guru, dan ada lingkungannya sebagai guru. Sehingga ketika dia pendiam, mungkin dia pendiam dengan guru pertamanya, tapi mungkin ketika dia dengan guru kedua dan dengan guru ketiga, mungkin dia cukup mau bereksplorasi. Ya. Dan juga pendiam itu bukan berarti dia no action sama sekali. Mungkin dia sedang berbicara di dalam pikirannya. Dia sedang observe dan dia berpikir, oh mungkin dia tipe pengamat, dia sedang mencerna apa yang terjadi, bukan berarti tidak ada aktivitas di dalam otaknya. Jadi kadang orang tua, orang dewasa itu terlalu menjudge. Oke, sekarang pembelajaran berbesar pada anak, ayo kamu boleh bebas, boleh teriak, boleh ini. Tapi kan anak itu punya irama dan speed yang berbeda-beda. Apalagi tadi ditambah minat, kecenderungan, potensi, kapasitas. Nah, judgement kita ini harus kita tanggalkan. Topi kita tuh harus kita, saya sering ngomong, taruh dulu. Diletakkan dulu dan lepaslah. Kasih kepercayaan kepada anak, sekalipun dianya diam mengamati. Tetapi sesungguhnya dia bukan sekedar diam. Dia mencerna, dia menangkap. Bahkan pada one day, tahu-tahu dia meniru. Toh di dalam otaknya ada sel syaraf meniru kan. Anak-anak belajar lewat meniru. Kadang kita terlalu pengen instan ngambil hasil dalam waktu singkat. Nah, memang butuh pengamatan secara holistik. Apakah anak yang dimaksud tadi memang benar-benar diam dalam arti yang ya paling tidak seperti itu gambaran kita. Oke, jadi kata kuncinya yang saya tangkap adalah pengamatan yang holistik gitu ya sebenarnya. Betul. Itu kata kuncinya. Tanpa prejudice. Tanpa prejudice. Dan ketika tadi dikatakan pengamatan yang holistik, mungkin juga melihat, oke, mungkin dia pendiam di konteks lingkungan fisik yang seperti apa. Ya. Dan ketika konteks lingkungan fisik itu dirubah dengan invitasi-invitasi yang berbeda, apakah anak itu masih pendiam gitu ya? Itu juga menjadi salah satu bentuk pengamatan sebenarnya ya. Bisa jadi di indoor pendiam, di outdoor tidak pendiam. Ya kan? Bisa jadi ketika dia ditaruh di permainan blok dia tidak tertarik, tapi di permainan pretend play dia sangat dominan. Atau selama ini seorang cowok ditaruh di ruang pretend play, tapi permainan yang tersedia permainan yang girly, dan dia nggak tertarik karena kurang ada permainan yang berpihak kepada anak laki-laki, bermain peralatan pertukangan yang melatih energi dan otot-otot besar mereka itu tidak tersedia, sehingga anak memunculkan manifestasi yang seperti itu. Nah, ini yang perlu diketahui guru. Jadi sebetulnya guru tinggal amati, tangkap, oh ternyata dia kalau pas di posisi ini kok dia bergairah. Oke, kalau gitu aku siapkan next plan, learning plan-nya, sesuatu yang menarik minat anak. Makanya Bu Ellen ingat waktu kita ke Regio, guru itu seorang researcher.
Jadi betul. orang researcher itu tidak harus serba tahu. Justru kita mencari tahu dari gejala-gejala yang muncul. Jadi nggak harus kok pembelajaran itu selalu diiringi dengan kesuksesan-kesuksesan. Ya ikuti aja momennya. Nah ini yang orang tua harus tahu, tidak menuntut guru terlalu berlebihan dan mempercayai guru. Jadi orang tua tidak hanya mempercayai anak, tetapi orang tua juga mempercayai guru untuk bisa menangkap minat anak, sementara orang tua, guru juga mempercayai orang tua mengambil peran di porsi masing-masing. Oke, nah kalau gitu mungkin pertanyaannya, kalau saya nih sebagai orang tua gitu ya, saya udah dengar Bu Yuli menjelaskan tentang child center, saya yakin oke, kayaknya emang child center itu adalah pendekatan yang paling tepat untuk anak saya berkembang. Apa nih kira-kira semacam indikator mungkin yang saya bisa pakai kalau saya mau memilih sekolah yang tepat, saya mesti lihat apa nih untuk bisa tahu, oh ini sekolah ini child center atau enggak? Oke, sebetulnya gampang sih, mau modelnya apapun ya. Model itu kan kayak baju kita mau style yang kayak apa nggak peduli, tapi yang penting basic prinsip itu ada. Guru tidak dominan, ya. Anak diberi kebebasan. Kebebasan itu bisa kita lihat dari mana? Desain kelasnya. Lihat aja kalau kelasnya itu, kalau di TK ya meja kursi, kalau di SD ya bangku-bangku berjajar, ada papan tulis, guru di depan. Itu indikator yang paling mudah untuk kita deteksi. Begitu kita masuk, ini kan menjelang ajaran baru ya, walaupun kita nggak bisa mendaftar secara fisik, tapi kita bisa register atau browsing sekolah-sekolah lewat program yang di websitenya atau online registration bisa kita lakukan. Jadi minta foto-foto dan lihat, kalau kelasnya aja modelnya sudah kayak kereta api, itu jangan dipilih. Itu pasti teacher center. Kemudian lihat medianya, lingkungan kelasnya. Ada nggak mainan-mainan atau mainannya di tempat yang tinggi yang nggak terjangkau oleh anak. Itu pasti teacher center. Demikian juga kalau di SD. Di SD ya nggak ada media-media yang bisa dieksplor anak. Itu jelas bukan jadi pilihan. Sekalipun sekolah, katakanlah TK, kelasnya nggak berjajar, berkelompok. Kemudian ada APE, itu pun belum tentu menjamin bahwa memberikan kebebasan kepada anak. Nanti seperti yang saya omongkan tadi, memberikan bermain, tetapi bermainnya sebagai penugasan. Sehingga tadi anak hanya mengkonsumsi aktivitas, energinya habis untuk melaksanakan tugas-tugas, meskipun lewat benda-benda konkret, daripada dia diizinkan berpetualang sehingga mendapat kesempatan untuk berkreasi dan akhirnya berinovasi. Ini sudah memang high level ya, high quality level. Nah ini paling tidak tips bagi orang tua, paling gampang ambil setting environment-nya dulu, kemudian tanyakan ke guru bagaimana tentang kurikulum mereka. Bisa jadi kadang yang diomongkan berbeda. Minta contoh dokumentasinya. Minta penilaiannya. Penilaian yang berpusat kepada anak itu pasti sangat personal, pasti custom, memotret anak itu sebagaimana anak itu, tidak seragam. Jadi kalau perlu boleh-boleh saya lihat yang punya anak lain, jejerkan aja akan kelihatan. Ya, kalau guru akan bisa melihat lesson plan-nya atau learning plan-nya itu dibuat individual. Child center approach, learning plan-nya atau lesson plan-nya harus individual juga. Betul. Oke, jadi itu ada beberapa indikator praktis sebenarnya tadi. Yang pertama adalah lingkungan fisik. Apakah disetting untuk mereka mengkonsumsi apa yang diberikan oleh guru atau mereka akan memproduksi. Lebih active learning ya kan? Kalau memproduksi kan akan active learning ya, betul. Ya, betul. Kemudian ada juga apakah lokasi mainan itu terjangkau sehingga mereka bebas untuk bisa mengakses, affordable istilahnya ya. Kemudian tadi ada bagaimana keseharian itu terjadi di dalam lingkungan tersebut. Jadi itu yang bisa dicoba ditanyakan ke gurunya. Dan assessment-nya bisa dilihat. Ya, dan yang keempat tadi assessment-nya gitu penilaiannya. Penilaiannya.
tidak cuma penilaian untuk satu anak, tapi akan menolong kalau kita bisa lihat penilaian untuk beberapa anak. Sehingga dari situ kita lihat mereka treat itu sebagai sesuatu yang seragam, atau memang penilaian itu masing-masing berbeda satu anak ke anak yang lain, dan itu custom karena memang berpusat kepada anak tersebut masing-masing. Iya. Wow, mantap Bu Yuli. Ya. Nah, ini ada satu pertanyaan terakhir nih di beberapa menit terakhir. Oh iya, ternyata nggak terasa ya, kita sudah hampir selesai. Iya, jadi di masa pandemi ini kan memang semua berpindah ke online, which is ya terpaksa ya, semua harus seperti itu demi the greater good lah ya istilahnya. Nah, tapi ada sekolah-sekolah yang mungkin lebih interaktif, ada yang lebih kurang interaktif. Nah, bagaimana pandangan Bu Yuli kalau sekolah itu cuma mengirimkan apa yang harus anak kerjakan, tapi tidak ada interaksi yang terjadi? Bagaimana itu bisa, pola online ini bisa menjadi child center itu harus seperti apa? Ya itu tadi yang kita bilang, anak hanya mengkonsumsi aktivitas-aktivitas. Itu masih mending kalau penugasannya penugasan yang aktivitas fisik, yang dia masih play, atau kalau SD juga sudah berupa tugas-tugas eksperimen, itu masih mending. Tapi banyak yang saya dengar ternyata tugasnya juga lembar kerja yang harus diisi. Kemudian PR-PR yang berjibun sekian halaman. Itu ya tadi, itu menurut saya kondisi anak sendiri dalam kondisi yang sangat tidak nyaman. Mereka juga stres, lingkungan keluarganya juga. Kadang orang tua itu kan mungkin dalam keluarga tertentu sudah cukup kondusif. Tapi pada sebagian besar keluarga itu kan kadang anak dianggap sebagai orang yang tidak punya hak suara, ya, menjadi banyak mengalami represif kan. Nah, itu sangat kasihan sekali, dan kalau itu dibiarkan, saya khawatir memiliki dampak. Saya sangat ingin tahu dampak anak-anak di masa pandemik ini selama 2-3 bulan ini, dan kita nggak tahu kapan berakhir, 10-15 tahun ke depan, itu anak-anak produk ini itu akan seperti apa ya? Karena mereka kan menjadi physical distancing atau social distancing, kemudian ada banyak gangguan-gangguan, dan saya bayangkan ini anak-anak aja kalau mau masuk sekolah besok, nggak boleh, orang tuanya kan udah nggak boleh gini, pegang mainan harus disteril, nggak boleh ke taman, nggak boleh pegang batu, Luspart itu udah nggak berlaku itu. Terlalu banyak rigidnya ya. Itu kan membuat anak menjadi pasti sangat terganggu, dan kalau terus jadi anak yang kayak robot ya, anak yang sangat ya tidak fleksibel dan banyak kecemasan mungkin. Banyak kecemasan itu nanti 10-11 tahun, 20 tahun lagi ini kalau diikuti kita akan bisa membaca bahwa ya asumsi saya sih pasti akan ada banyak masalah-masalah emosi yang cukup mengganggu kehidupan yang datang. Jadi kalau tadi pertanyaan tadi ya pasti itu akan mengganggu anak. Guru-guru yang seperti itu perlu mengikuti, saya pikir webinar-webinar sangat banyak ya. Pilihlah, cerdaslah memilih webinar-webinar agar karena webinar ini kan masif sekali. Waktu kita jangan sampai habis mengikuti webinar yang diberikan oleh orang yang nggak benar-benar expert. Maksud saya, kadang ilmu yang diajarkannya nggak benar. Mohon maaf ya. Benar nggak sih Bu Ellen? Mungkin nggak itu terjadi? Sangat mungkin Bu, karena sekarang siapapun bisa bikin webinar. Ya, betul, dan masif, dan kadang orang mengikuti webinar 4-5 kali sampai 6 kali dalam satu hari. Jadi diinstal berbagai informasi, kebenarannya tidak kita ketahui. Jadi carilah, pilihlah webinar yang positif, yang berkualitas, sehingga mengubah paradigma kita, membekali kita dengan cara murah, sehingga kita bisa membantu anak-anak belajar lebih baik. Mungkin kalau itu di TK, boleh deh melihat kami, mohon maaf ya menyampaikan ya. Nggak apa-apa Bu. Di Sanggar Aksara Semarang itu banyak program-program, ada cerita, ada banyak hal. Jadi bisa guru-guru melihat dari situ, kemudian mementor anak-anak, jadi dapat pulaan ilmu ya. Sinau juga banyak memberikan materi-materi home based learning yang berbasis pada activity. Ya, saya pun ketika berkunjung ke sekolah Bu Yuli itu memang sangat amazed
bahwa yang tadi saya bilang lingkungannya itu benar-benar ditata dengan sangat kuat invitasinya. Sehingga yang tadi saya bilang sebagai orang dewasa aja kita curiosity-nya langsung naik gitu ya. Apalagi anak-anak. Nah, tadi ketika ada pertanyaan gimana nih kalau anak pendiam, saya yakin anak itu tidak akan pendiam dalam lingkungan yang seperti itu. Karena variasi invitasinya banyak sekali. Dari satu tempat ke tempat lain tuh variasinya luar biasa, dan barang-barang yang tadinya tidak terpikir akan tersedia untuk dijadikan permainan tuh tersedia gitu ya. Jadi itu menurut saya tempat yang sangat baik untuk dijadikan model, dan juga Ibu Yuli sendiri sebagai satu sosok yang selalu mau belajar. Ada sosok yang merasa cukup, loh ilmu saya sudah cukup. Tapi kalau Ibu Yuli sosok yang selalu mau belajar sehingga ilmunya selalu up to date. Ya, jadi saya sangat support lah semua program-programnya. Terima kasih pujiannya. Bu Ellen juga tipikal yang sama. Dan walaupun kita disiplin ilmunya berbeda, tetapi karena kita sudah sampai pada titik filosofi yang sama, saya ingat Bu Ellen mengatakan ilmu kita berbeda, tetapi ketika kita sampai pada filosofi yang sama, ternyata kita ketemu di atas-atasnya. Karena dalamnya, why-nya, reason-nya, itu kita sudah sepaham. Ya tadi, menghargai anak, hak anak. Dan itu pasti ada implikasi yang besar yang punya komitmen terhadap penempatan anak pada posisinya, dan ujungnya adalah anak-anak yang sejahtera, anak-anak yang bahagia, anak-anak yang siap menghadapi perubahan zaman yang serba menggila ini. Dan saya pikir itu harapan kita semuanya. Bukan hanya anak-anak, kita pun juga perlu menyiapkan diri kita dengan cara yang sama. Betul, dan saya pikir justru di masa pandemi ini ada kesempatan yang luar biasa untuk kita benar-benar kembali ke filosofi tersebut. Karena memang justru filosofi tersebutlah yang paling pas saat ini. Betul. Kalau mau teacher center udah nggak bisa. Memang mau nggak mau saat ini itu yang pas adalah child center. Betul. Jadi di rumah ya dia ngapain, nggak apa-apa, ada foto aja kegiatan atau minta orang tua memvideo apapun yang dilakukan di rumah, lalu kirim ke guru, oh dia minatnya ke sini. Oke, berarti kalau gitu besok jadi guru jadi kayak konsultan dan researcher. Semua yang berbasis pada pendekatan pada anak, guru pasti statusnya menjadi researcher and facilitator. Kalau di Rejo istilahnya pedagogis ya. Iya. Iya. Oke, thank you so much Bu Yuli untuk sharingnya. Terima kasih juga Bu Ellen dan juga para peserta yang saat ini aktif di YouTube Yayasan Busur Emas. Terima kasih sudah join, dan kapan-kapan kita bisa ketemu lagi. Ya, harapannya demikian, karena saya pengen Bu Yuli bisa sharing lagi karena ilmunya banyak banget Bu Yuli sebenarnya. Sama-sama, saya juga senang belajar dari Bu Ellen dari sisi, karena pedagogis dengan psikologis, konseling itu satu rumah sebetulnya, hanya beda kamar. Tapi masih sering ketemu di dining room, di living room, dan ternyata itu masih satu keluarga. Iya, betul. Jadi hopefully kita masih bisa sering ketemu lah ya di kesempatan lain. Oke, terima kasih Ibu Yuli. Oke. Sampai bertemu lagi. Ya, selamat sore. Selamat sore. Saya close ya.